Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rasulillah ma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di Kitabul Adhkar wa Da'awat, fokus di judul Fadilatul Istighfar, keutamaan beristighfar dan bagaimana tata cara atau doa taubat yang paling bagus ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man aznaba dzamban fa'alima anna Allah qad ittala'a alaihi ghafara lahu wa illam yastaghfir. Masyaallah. Siapa orang melakukan dosa dan dia yakin bahwa Allah memperhatikannya, ghafara lahu, maka Allah ampunkan untuknya, wa illam yastaghfir, meskipun dia tidak meminta ampun kepada Allah. Maksud ini yakin, langsung timbul dalam hatinya rasa malu, bukan sekedar tahu ya. Ini yakin ya. Otomatis dia akan timbul penyesalan yang berat dalam hatinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, ya ibadi kullukum muznibun illa man afaituhu fastaghfiruni aghfir lakum. Wa man alima anni zu qudratin ala an aghfira lahu ghafartu lahu wa la ubali. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum muznibun, setiap kalian itu pendosa, illa man afaitu, kecuali yang aku selamatkan, yang aku ampuni, yang aku maklumi. Fastaghfiruni, karenanya mintalah ampun kepadaku. Jadi istighfar itu perintah Allah. Fastaghfiruni, mintalah kalian ampun kepadaku, aghfir lakum, pasti akan aku ampunkan untuk kalian. Wa man alima, siapa orang yakin, mengetahui, anni zu qadrah, aku yang memiliki kuasa, ala an aghfira lahu, untuk mengampuninya, ghafartu lahu wa la ubali, maka akan aku ampunkan untuknya, aku enggak peduli. Seberapa besar dia punya dosa, bagi Allah itu kecil. Maka jangan berat lisan ini mengucapkan istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanaka zalamtu nafsi. Nabi menjelaskan, siapa orang membaca subhanaka, maha suci engkau ya Allah, zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku, wa alimtu su'an wa amiltu su'an, dan aku telah melakukan dosa, faghfirli, ampuni untukku, fa innahu la yaghfiru dzunuba, karena tidak ada yang bisa menghapuskan dosa-dosa, illa anta, kecuali hanya engkau seorang. Orang baca ini dengan penuh penghayatan, pemahaman tentunya, enggak cuma dibaca lisan tapi hatinya enggak paham. Ini dibacanya paham dia. Ghufirat lahu dzunubuhu, diampunkan dosanya yang dia lakukan. Allah Allah. Walau kanat kamad bin namal. Diriwayatkan bahwasanya seutama-utamanya istighfar adalah Allahumma anta rabbi wa ana abduka khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, wa ana abduka, sedangkan aku adalah hambamu, khalaqtani, yang telah engkau ciptakan, wa ana ala ahdika, dan aku terhadap perjanjian taat kepadamu, dan terhadap janjimu, mastata'tu, hanya semampuku bisa melakukan. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung denganmu dari segala kejahatan yang pernah aku lakukan. Abu ulaka, aku mengaku padamu, bi ni'matika alayya,
terhadap nikmat-nikmat yang telah ditumpahkan untukku. Wa abu'u ala nafsi, dan aku juga mengaku terhadap diriku bizambi, dosa-dosaku. Faqad zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku sendiri. Wa i'taraftu bizambi, dan aku mengakui terhadap dosaku. Faghfir li dzunubi, ampuni dosa-dosaku ya Allah, ma qaddamtu minha, apa yang telah terdahulu, wa ma akhartu, apa yang terkemudian, yang belakangan. Fa innahu la yaghfiru dzunuba jami'aha illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampunkan dosa seluruhnya kecuali Engkau ya Allah. Ini seabdal-abdalnya istighfar. Itu dibaca makanya setiap pagi di dalam Wirdul Latif itu masuk. Itu hadis-hadis. Sekarang keutamaan istighfar lewat athar, qaul sahabat. Qala Khalid ibn Ma'dan, yaqulullahu azza wa jal, Allah berfirman, inna ahabba ibadi ilayya, sesungguhnya hamba yang paling aku cintai adalah al-mutahabbuna bihubbi, yang saling mencintai karena alasan cinta kepadaku, kata Allah. Wal muta'alliqati qulubuhum bil masjid, wal muta'alliqatu qulubuhum bil masjid. Yang kedua, orang yang tergantung hatinya dengan masjid-masjid. Wal mustaghfiruna bil ashar, dan mereka yang rajin minta ampun kepada Allah pada waktu sahur. Ini 3 orang yang dicintai oleh Allah, yaitu yang bercinta karena alasan cinta kepada Allah, yang hatinya terhubung dengan masjid, mikirin kemakmuran masjid, ya. Wal mustaghfiruna bil ashar, dan yang ketiga orang yang ahli istighfar, suka baca istighfar tuh di waktu sahur. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, tawassaf, Allahumma ghfirli. Ulaika allazina iza aradta, ulaika allazin, mereka adalah orang-orang iza aradtu, yang bila aku menginginkan ahlal ardi, terhadap penduduk bumi, bi'uqubatin, untuk menyiksa, zakartuhum, aku ingat kepada ahli istighfar, orang yang terkait hatinya dengan masjid, orang yang bercinta kepada makhluk karena alasan cinta kepadaku. Fataraktuhum, aku tinggalkan mereka. Wasarabtul uqubata anhum, dan aku hindarkan siksa yang tadi rencananya mau diturunkan daripada mereka. Jadi Allah hindarkan siksa maksudnya, ya. Jadi kalau kagak ada yang beristighfar di waktu sahur, itu siksa tuh langsung, azab tuh langsung turun tuh. Jadi ini penolak bala atau baca istighfar. Wa qala Qatadah rahimahullah, al-Qur'anu yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Kata Sayyiduna Qatadah, Al-Qur'an itu menunjukkan kepada kalian atas penyakit kalian dan obat-obat yang harus kalian minum. Jadi Al-Quran ngasih tahu mana penyakit, mana obat. Amadaukum, adapun penyakit yang disebutkan oleh Al-Quran kepada kalian apa? Fazunubu, itu adalah dosa. Jadi Al-Quran menunjukkan kepada kita apa saja amalia yang menunjukkan dosa atau hal-hal yang dilarang Allah. Itu dosa, itu penyakit. Wa amma dawaukum, adapun pengobat kalian adalah fal istighfar. Istighfar itu obatnya. Jadi kalau jarang beristighfar, ya siap saja
Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, al-ajabu mimman yahliku wa ma'ahu najah. Kata beliau, aku takjub kepada orang-orang yang akan binasa tapi justru selamat. Ada orang yang bakal celaka tapi dia memiliki penyelamat pada dirinya, akhirnya jadi selamat. Qila, ada yang tanya, wa ma hiya, apa itu penyelamat buat orang yang sudah mau celaka itu? Qala al-istighfar, itu adalah istighfar. Wa kana yaqulu, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah di lain kesempatan pun berkata, ma alhamallahu subhanahu wa ta'ala 'abdan al-istighfara wa huwa yuridu ay yu'adzibahu. Tidaklah Allah mengilhami kepada seorang hamba untuk membaca istighfar sedangkan Allah ingin mengazabnya. Enggak bakal. Jadi kalau orang itu sudah dikasih ilham untuk mau baca istighfar, itu tanda kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda dia tidak lagi diazab. Jadi baca istighfar itu. Wa qala al-Fudail Ibnu Iyad, qaulul abdi astaghfirullah tafsiruha aqillani. Kata beliau, ucapan seorang hamba astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah, tafsirnya adalah aqillani, persedikit dosaku ya Allah, persedikit dosaku ya Allah, persedikit dosaku ya Allah. Qala ba'dul ulama lain bicara, al-'abdu baina dzambin wa ni'matin. Hamba itu setiap hari itu yang dia kerjakan itu, yang dia lakukan, baina dzambin wa ni'matin, antara dosa, antara nikmat. Dosa dan nikmat itu setiap hari. Ada nikmat, ada dosa, ada nikmat, ada dosa. Itu aja kerjaannya. La yuslihuhuma illa alhamdu wal istighfar, dan tidak ada yang pantas untuk setiap dari kedua tadi itu kecuali alhamdu untuk nikmat, wal istighfar untuk dosa. Udah. Baca alhamdulillah, baca istighfar. Alhamdulillah, istighfar. Wa qala Rabi' bin Khaitham rahimahullah, la yaqulanna ahadun astaghfirullah wa atubu ilah fayakunu zamban wa kaziban illam yaf'al. Allah, ini lebih halus lagi nih. Ini orang kalau semakin tinggi semakin halus perasaannya. Kata beliau apa? Tidaklah seseorang membaca, la yaqulanna ahadukum, tidaklah membaca seseorang di antara kalian, kalimatnya begini, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Astaghfirullah itu kan fi'il mudhari ya. Aku akan terus minta ampun kepadamu ya Allah, wa atubu ilaih, dan aku senantiasa akan bertaubat kepada engkau ya Allah. Ucapan seperti itu, kata beliau, fayakunu zamban, justru malah jadi dosa. Wa kizban, dan sekaligus dusta. Illam yaf'al, apabila dia tidak melakukannya. Kan astaghfirullah, aku akan senantiasa minta ampun kepada Allah. Kalau nggak baca istighfar, jadi dosa. Wa atubu ilaih, dan aku akan senantiasa bertaubat. Kalau nggak melakukan, berarti ada dosa dan bohong. Masya Allah. Walakin, tetapi, liyaqul, hendaklah dia mengatakan, Allahumma ghafirli wa tub alayya. Jangan keluar. Ya Allah, ampunilah aku
dan berilah taubat kepadaku atau terimalah taubatku. Solusi ya. Kalau begitu gimana? Nggak boleh dong baca astagfirullah, enggak ya. Ini halusnya ini ya. Jadi kalau begitu ya ada perbanyak rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya. Ini salah satu pemahaman ya. Bukan berarti nanti baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, nggak boleh, bukan ya. Jadi kalau udah baca astagfirullahaladzim itu ya baca istighfar terus-terusan. Ada kesempatan baca istighfar. Ini saking halusnya testimoni keimanan yang beliau rasakan. Jadi kata beliau, kalau minta ampun kepada Allah dengan apakah kata fi'il mudhari, ya Allah aku akan minta ampun kepadamu. Kalau nggak melakukannya jadi dosa itu. Ada ngomong dusta pula. Bisa paham tuh. Jadi menurut beliau Ar-Rabi' bin Khaisam bagusnya adalah Allahumma ghfirli wa tub alayya. Khilafiyah di antara pemahaman ya. Ingat, itu adalah salah satu daripada yang dipahami. Sedangkan menurut Imam Fudail bin Iyad, kalau astaghfirullah itu artinya ya Allah persedikitlah dosaku gitu. Jadi astaghfirullah persedikitlah dosaku. Kalau artinya seperti itu berarti jadi nggak dosa. Kalau diartikan ya Allah aku akan senantiasa minta ampun kepadamu ya, itu jadi dosa kata siapa? Kata Rabi' bin Khaisam. Kenapa? Karena dia ngedustain Allah. Lalu gimana nih, bagusnya gimana? Dua-duanya bagus. Jadi astaghfirullahalazim dimanakan adalah ya Allah persedikitlah dosaku. Artinya ampuni ya. Sedangkan yang satunya lagi Allahumma ghfirli wa tub alayya. Qala al-Fudail rahimahullah taala al-istighfaru bila ikhla'in taubatul kadzabin. Baca istighfar tanpa berhenti dari dosa itu taubatnya para pendusta. Qalat Rabi'ah al-Adawiyah, berkata salah satu wali wanita yang namanya Rabi'ah Adawiyah rahimahallahu ta'ala, istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir. Masya Allah. Ini saking halusnya juga nih. Istighfar kita ini sebenarnya kata beliau membutuhkan istighfar yang banyak lagi. Istighfar kita butuh diistighfarin. Kenapa? Banyak bohongnya, nggak khusyuknya, asal ucap aja. Itu istighfarnya sekelas Rabi'ah Adawi, apalagi kita ya. Allah. Bahkan salah satu hukama dia bilang apa? Man qaddamal istighfara 'ala nadami kana mustahzi'an billahi azza wa jalla wa huwa la ya'lamu. Siapa orang mendahulukan istighfar atas penyesalan. Jadi bikin dosa astagfirullahaladzim, tapi enggak ada penyesalan. Itu namanya mendahulukan istighfar atas penyesalan. Kana mustahzi'an. Orang itu sebenarnya memperolok billah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa la ya'lamu, sedangkan dia tidak menyadarinya. Ya Allah. Jadi intinya apa? Kita perbaikilah istighfar kita. Ada penyesalannya dan dosanya dihindarkan. Minta sama Allah juga taufik untuk menghindari dosa. Karena la haula wa la quwwata illa billah. Wa sami'a a'rabiyun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.